Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum ya anak-anak sekalian? Semoga kamu semuanya selalu sehat dan walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menghirup udara hari ini dan berbagai nikmat lainnya yang masih kita rasakan sampai hari ini. Sekalipun kita hari ini masih dalam kondisi pandemi, tapi kita masih bisa untuk belajar dengan jarak jauh melalui Zoom. Anak sekalian, kembali kita belajar fisika ya pada hari ini, di mana pada waktu lalu, pada pekan lalu kita telah membahas satu soal tentang gaya, tentang hukum Newton ya. Nah, namun sekarang sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini Ustaz absen dulu kalian ya. Siapa saja yang sudah masuk di Zoom ini? Nah, sebelumnya coba kamu perhatikan di layar dulu ya. Di sini, nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, pembahasan yang baru, coba lihat sini dulu nomor 2 ya. Nah, ini nomor 2. Nah, sini perhatikan soalnya. Ini adalah soal yang pernah diujikan pada ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Coba perhatikan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan 5 buah benda diberikan gaya yang berbeda-beda. Sini perhatikan yang pertama, ini sebuah benda yang masanya 20 kg. Ditarik dengan gaya F sama dengan 120 Newton. Gambar kedua, bebannya bendanya dengan massa 10 kg. Ditarik dengan gaya F sama dengan 100 Newton. Yang ketiga, gambar sebuah benda yang massanya 50 kg. Ditarik sebuah gaya F yang besarnya 150 Newton. Kemudian yang keempat, gambar keempat, ini sebuah benda yang masanya 80 kg. Ditarik dengan sebuah gaya F sama dengan 240 Newton. Dan yang kelima adalah sebuah benda yang masanya 100 kg
dan diberikan gaya, ditarik gaya dengan besar sebesar F sama dengan 200 Newton. Nah ini perhatikan. Apa pertanyaannya? Sini perhatikan. Percepatan benda yang paling besar ditunjukkan oleh gambar nomor berapa ya? Nah, perhatikan sini. Nah, untuk menentukan mana percepatan yang paling besar, maka kita harus menghitung masing-masing gambar ini. Nah, kelima gambar ini masing-masing berapa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya masing-masingnya. Ya. Yang pertama berapa, yang kedua dan seterusnya sampai kelima. Nah, sini akan kita lihat di sini pembahasannya. Ingat kembali rumus yang lalu bahwasanya pada hukum Newton kedua rumusnya adalah F sama dengan atau sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. F ini gaya, M ini massa, dan A percepatan yang timbul. Kemudian untuk mencari nilai A adalah sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sekarang perhatikan sini. Untuk gambar pertama, tadi situ dikatakan gambarnya bebannya 20 kg masanya. Gayanya 120 Newton. Maka F bagi M, 120 bagi 20 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang gambar kedua, F per M, 100 bagi 10 sama dengan 10 A-nya ya. Gambar ketiga, ini 150 dibagi 50, dapat 3. Gambar yang keempat, 240 dibagi 80, diperoleh 3 A-nya. Yang terakhir yang kelima, gayanya 200, M-nya 100, F bagi M, jadi sama dengan 200 bagi 100 adalah 2. Nah dari semua kelima-limanya ini ternyata percepatan yang paling besar adalah pada gambar yang kemana? Ini lihat nih, yang 10 ya, yang A-nya 10. Itu gambar kedua. Nah ini kedua. Itu gambar kedua. Ini yaitu M-nya 10, F-nya 100 Newton. Jadi 100 bagi 10 adalah 10. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Jadi masing-masing harus hitung dulu. Ya, harus kita hitung dulu berapa percepatan masing-masing yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Sehingga baru kita peroleh mana percepatan yang paling besar. Kemudian ini ada gambar ketiga. Nah, perhatikan sini ya, gambar soal nomor 3 maksudnya ya. Sebuah sistem benda terdiri atas balok A dan balok B. Seperti pada gambar. Jika permukaan lantai licin, maka percepatan sistem adalah, nah perhatikan ini gambarnya nih ya. Yang A masanya 2 kg, yang B 3 kg. Maka perhatikan kembali sini rumusnya, bahwasanya ini berlaku hukum kedua ya. Kita pakai rumus hukum kedua Newton, yaitu ini dia. Nah, perhatikan A sama dengan F per M atau sigma M. Kenapa sigma? Karena M-nya ada 2 situ, masanya ada 2 macam. Ada 2 buah beban di sini, 2 kg dan 3 kg. A dan B. Maka sini F bagi M. Jadi 10 dibagi 2 tambah 3 sama dengan 10 bagi 5 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Jadi percepatan sistem adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D ya. Kemudian nah perhatikan sini. Sini ada soal nomor 3.
Nah, sebelum nomor 3 ini kita bahas dulu pembahasan yang berikut dulu ya. Nah, ini dulu sebelum membahas nomor 4 ini kita pelajari dulu nih tentang ini dulu. Gaya berat, gaya normal dan gaya gesek. Nah, perhatikan sini semuanya anak-anak sekalian. Gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Kita ulangi. Gaya berat adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Nah, rumusnya adalah W sama dengan M kali G. W adalah berat benda, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Ke bawah ya, lurus ke bawah. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah benda terletak pada bidang datar. Ini ya. Maka gaya beratnya ke bawah langsung. Lurus ke bawah. Menuju pusat bumi. Ini. W sama dengan M kali G. Nah, ini gambar kedua ini adalah gambar benda yang terletak pada bidang miring. Nah, walaupun dia miring kayak gini, ya, tapi gaya beratnya ke bawah gini. Gaya beratnya menuju pusat bumi ya, seperti ini. Nah, ini. W sama dengan M kali G. Nah, ini perhatikan ini. Walaupun dia miring, ya, letaknya miring seperti gini, maka tapi tetap gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi. Bukan ke sini, ke miring gini ya, bukan. Tapi ke arah pusat bumi. Mengarah ke pusat bumi. Ya, ini. Itulah gaya berat. Gaya berat satuannya Newton. Ya, sama dengan gaya-gaya lainnya. Jadi gaya berat ini timbul dikarenakan adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Ya. Nilainya itu ya rata-rata 10 lebih kurang. Atau kalau mau lebih tepatnya 9,8. Itu nilai G. Ya, percepatan gravitasi bumi nilainya itu 9,8. Namun kadang-kadang dalam perhitungan untuk memudahkan perhitungan dibuat 10. Ya. 10. Memang kadang-kadang dibuat juga 9,8 tergantung soal yang diberikan. Kemudian yang berikutnya gaya normal. Simbolnya N. Apa itu gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang keluar tegak lurus dari bidang persentuhan antara dua benda. Perhatikan ini. Kita ulangi. Gaya normal adalah gaya yang keluar tegak lurus dari bidang persentuhan. Yaitu bidang mana itu bidang persentuhan ini? Misalnya ini. Kalau yang tadi dia bidang datar, maka antara benda dengan lantai ini. Bidang dia tempat dia berdiri. Nah, di sini. Ini batasnya ini ya. Ini horizontal. Di ke bawah. Ini dia. Ya. Nah, ini nih. Jadi gaya normal itu ke atas. Tegak lurus terhadap bidang tempat dia berada. Itu gaya normal. Ya. Jadi ini kan nyentuh ini, sentuhan horizontal ini. Jadi benda ini menyentuh lantai pada bidang datar itu horizontal, maka dia tegak lurus terhadap lantai ini ke atas. Nah, ini. Itulah dia gaya normal untuk bidang datar ini, bidang horizontal. Nah, bagaimana kalau pada bidang miring? Nah, perhatikan. Ini bidang miring, segitiga. Ini bendanya ini miring ya. Terletak di pada bidang miring ini. Maka bendanya menekan ini ya, dinding ini, lantai ini. Nah, karena lantainya ini kemari arah gini, maka N-nya itu, gaya normalnya itu tegak lurus terhadap lantai yang ini, yang miring ini. Jadi bukan ke sini, dia pun ke atas.
tapi siku-siku atau tegak lurus terhadap bidang miring yang tempat dia berada. Nah, ini arah ke sini miring ya. Ini. Yang mana besarnya ini tadi, N ini tadi ini, itu sama dengan ini ke bawah. W cos theta. Theta ini adalah sudut ya kemiringan ini. Kemiringan bidangnya. Theta ini. Itu sudut kemiringan. Jadi kalau sini tadi ada gaya berat, ya, tadi kan gaya berat adalah gaya yang tegak lurus ke pusat bumi ya, ke bawah ini. Ini W-nya ini, W. Jadi walaupun bagaimana itu letak benda tadi walaupun miring mau ke mana dia arah W-nya tetap ke bawah, ke pusat bumi. Nah ini kita uraikan kemari. Ini di W cos theta. W cos theta. Ya. W dikali cos theta. Theta ini adalah sudut ini, sudut kemiringan. Nah, sudut kemiringan letak benda tadi. Kemiringan bidang ya. Ini theta. Jadi untuk mencari N di sini pada bidang miring maka besar N di sini adalah W cos theta. Nah, ini harus perhatikan ya, jangan salah. Jangan N-nya W nggak sama dengan W ya, tapi W cos theta dikalikan lagi dengan cos sudutnya ini. Nah, itulah gaya normal ya. Yang ketiga, gaya gesek. Simbolnya F, F kecil ya. F huruf kecil, jangan huruf besar. F besar itu nanti dia jadi gaya. F kecil ini gaya gesekan. Ya, gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua benda bersentuhan. Yang arahnya berlawanan dengan arah gerak salah satu benda. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya. Kita ulang lagi. Perhatikan. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua benda bersentuhan. Ya. Misalnya antara kaki kita dengan lantai bergesekan. Ya. Tuh. Atau antara kaki meja dengan lantai. Kita geser misalnya. Digeser mejanya. Kan bergesekan dengan lantai. Maka itu muncullah gaya gesekan. Yang mana arah gaya gesekan itu berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Misalnya kalau kita mendorong meja ke kanan, ya, maka arah gaya gesek antara lantai dengan kaki meja tadi adalah ke kiri. Itu gaya geseknya. Arah gaya geseknya. Jadi berlawanan arah dengan arah gerak benda. Nah, lihat seperti ini ya. Ini misalnya contoh gambarnya ini sebuah benda. Ini benda diberi gaya F ke kanan, ada gaya ke kanan ini, bergeser dia ke kanan, maka F-nya sini ke kiri. Ya, ke kiri. Nah, maka muncul ini gaya F, gaya gesek namanya. Nah, kemudian ada dua macam jenis gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis, Fs. Apa? Gaya gesek statis, Fs. Yaitu gaya gesek yang menyebabkan benda tidak bergerak, atau statis. Artinya gaya yang diberikan pada benda masih kurang atau sama dengan gaya gesek statis maksimum. Jadi kalau kita mendorong sebuah meja, tapi mejanya belum bergerak, ya, itu berarti ya itu masih ada namanya gaya gesek statis, gaya gesek statis, ya. Nah, belum bergerak bendanya, maka situ berlaku gaya gesek statis antara lantai dengan kaki mejanya, ya, telapak kaki meja. Nah, atau benda ini, ya.
bagian bawah bendanya ini ya dengan alantai bergesekan. Nah, kalau bendanya belum bergerak, maka disebut dia gaya gesek statis. Nah, nanti kan? Nah, ini dia. Jadi sini F kurang dari Fs. Ya. Ini Fs rumusnya mu S kali N ya. Fs dengan mu S kali N. Di sini buat sini dalam kurung. Jadi F itu F gaya yang diberikan. Ya, gaya yang diberikan kepada benda. Kalau lebih kecil daripada Fs, maka bendanya tidak bergerak. Perhatikan sini. Ya. Demikian juga yang keduanya. Jika F yang diberikan atau gaya yang diberikan kepada sebuah benda sama dengan gaya gesek maksimum, Fs maksimum, maka benda itu tepat akan bergerak. Ya, tepat akan bergerak. Nah, bagaimana supaya benda bergerak? Maka ini masuk yang kedua, yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang menyebabkan benda sudah bergerak. Nah, ketika gaya yang diberikan lebih besar pada gaya Fs maksimum tadi, maka itulah berlaku namanya gaya gesek kinetis. Fk namanya. Ya. Rumusnya adalah Fk sama dengan mu k. Ini simbol namanya baca mu. Mu k kali N. N ini apa? N itu gaya normal. Yang sudah kita bahas tadi. Gaya normal. Jadi untuk memperoleh nilai gaya gesek tadi adalah mu dikali N. Nah, kalau bendanya masih belum bergerak, maka F-nya, mu-nya mu S. Nih, mu S. Ya, kalau udah bergerak, maka pakai mu-nya mu K. Kinetis, ya. Jadi F sini gaya gesek, Fs gaya gesek statis, ya, dan Fk gaya gesek kinetis. F maksimum, Fs maksimum gaya gesek statis maksimum ya. Fs maksimum adalah gaya gesek statis maksimum. Artinya ini pada kondisi benda tepat akan bergerak. Fk gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek pada saat benda sudah bergerak. Nah, tinggal nanti misalnya soal diberitahu ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Bendanya belum bergerak, maka kita pakai Fs. Kalau benda sudah bergerak, kita pakai Fk. Ya, nah itu. Mu K koefisien gesekan statis, mu K ini mu S maksudnya ya, mu S ini. Mu S statis, mu K kinetis. N adalah gaya normal, satuan Newton. Untuk mu K ini, mu S dan mu K ini tidak memiliki satuan. Ya. Tidak memiliki satuan mu K ini dan mu S tadi, mu. Jadi koefisien gesekan itu tidak memiliki satuan. Ya, nilainya ya. Nilai mu Nilai mu itu berkisar antara 0 sampai 1 ya. Nah, sini enggak ada. Jadi nilai mu itu mu S atau mu K tadi itu berkisar antara 0 sampai 1 nilainya. Nah, kalau nilainya 0 berarti dia lantainya licin. Dianggap enggak bergesekan. Ya, seperti itu. Nah, baik, anak sekalian,
Kenapa orang ini? Oh. Nah, baiklah sekalian, waktu udah hampir habis. Nah, saya absen dulu ya. Yang sudah mengikuti Zoom ini. Pertama, hadir Naufal ya. Hadir Naufal. Naufal Musyafa. Mana dia? Naufal pakai apa ini? Huruf F duluan. Apa itu? Namanya bukan, maksudnya diawali apa ini? Naufal ini. N duluan. Naufal duluan. Muhammad Naufal. Oh ini ya. Juga ada absennya. Kemudian M. Amar Razan. Amar. Ini saya mau absen dulu siapa-siapa aja yang selalu ikut Zoom ya, karena masih banyak yang nggak ikut Zoom ini. Kemudian Aji Nugraha. Aji, mana wajahnya nih? Aji Nugraha. Aji Nugraha. Ya. Solehul Fajri. Kameranya Solehul Fajri. Solehul Fajri mana? Ah, ini mana wajahnya? Ya. Kemudian Nanda. Nanda siapa ini? Nanda ini. Nanda mana Nanda? Siapa Nanda? Ananda. Namanya apa? Ananda Maulana Ibrahim. Ananda Maulana Ibrahim. Ananda. Antum jarang ikut Ananda? Ya, Sat. Antum jarang ikut Zoom ya? Kenapa Nanda? Kenapa kira-kira? Ini lagi di luar, Sat. Ya? Soalnya Ana tiap hari jam segini lagi di luar. Tiap hari? Iya. Kemana? Ngapain? Minggu, Sat. Ngapain keluar? Ana ada buka ini satu di Merak Jingga, jadinya di jalan nggak ada wifi. Oh, antum jualan? Iya. Oh, buka toko gitu. Jadi antum jadi antum mengikuti melalui apa namanya? YouTube aja. Oh, ya. Iya. Tapi ikut terus kan? Insya Allah ikut lah, Sat. Nah, jangan nggak ikut ya. Nanti nggak dapat kamu pelajarannya nanti. Ya, baik. Jual apa tuh apa Nanda? Apa, Sat? Jualan apa kamu? Ya, laptop, PC, servis, Sat. Oh. Antum pada servis? Pada servis antum? Ada anggota, Sat. Oh, anggota. Antum bisa juga lah ya. Iya. Iya. Ah, baik. Oke ya. Rashid. Rashid. Apa nama awalnya nih Rashid? Iya. Adrian Rashid. Adrian. Oh ini. Rabu lalu kemarin antum ikut nggak? Ikut. Zoom. Iya. Ikut Zoom. Iya. Iya. Baik. Faiz. Mana Faiz? Ah, ini Faiz Lipari. Faiz pakai awalnya M. Muhammad. Ya, Muhammad Faiz Lipari ya. Kemudian Muazzin. Pakai Muhammad nih. Mana? Ya. Muazzin, nah ini. Muazzin dari huruf awalnya M, Muaz langsung ya. Baik. Kemudian mana lagi nih? I'm Aidil, Farel. Ayo coba kameranya dihidupkan dulu. Aidil, Farel, M Niko.
Farel hadir ya. Farel Muhammad Farel ya. Enggak, Ustaz. Farel aja. Ustadz itu siapa? Niko Muhammad Niko. Terus M Aidil tadi. M Aidil Hadir Ustaz. hadir. Terus siapa lagi nih? Raffi AR. Raffi. Mana wajahnya nih? Raffi. Tengku Farhan. Arik. Halo? Hadir Ustaz. Hadir. Mana wajahnya Teguh Farhan? Wajahnya. Teguh Farhan mana kameranya? Arik ini ya, Arik namanya nih langsung Arik ya. Teguh Farhan. Baik. Terus ini Umar Haris mana? Mana Umar Haris? Halo Umar. Umar Haris mana? Halo Umar Haris. Umar? Gak ada nih, cuman gambarnya apanya aja nih, namanya ya. Pergi Umar Haris ya. Umar Haris, Assalamualaikum. Umar, ada seharusnya. Oke. Saya, demikian sekalian, hari ini sampai sini dulu kita. Insya Allah pada Rabu depan kita lanjutkan dengan membahas soal yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.